Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk beramal soleh, beribadah di bulan Ramadan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk bisa istiqomah beribadah di bulan Ramadan semakin maksimal di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Dan semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang beruntung yang mendapatkan Lailatul Qadar, dan semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang syarah kitab Tauhid. Kita sekarang masuk pada bab Maja'a fit Tatoyur, yaitu bab tentang tatoyur. Bab tentang tatoyur. Apa itu tatoyur? Tatoyur, Bapak sekalian rahimakumullah, atau yang biasa kita kenal dengan istilah takhayul atau khurafat, takhayul atau khurafat, yaitu mengait-ngaitkan kejelekan, keburukan, atau kesialan dengan sesuatu yang dilihat, didengar, baik berupa angka-angka, fenomena alam, ataupun perbuatan dan kejadian tertentu yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan kejelekan tersebut, baik dalam tinjauan syariat maupun fakta di dunia nyata. Baik, kata tatoyur ini berasal dari kata toil, yang artinya apa? Artinya burung, artinya burung. Kenapa? Karena asal muasal penamaan ini karena dulu kebiasaan orang Arab jahiliyah ini, kalau mereka ingin safar, hendak bersafar, ini mereka menerbangkan burung begitu . Nanti kalau burungnya terbang ke sebelah kanan, ke arah kanan, berarti apa? Pertanda baik. Maka dia apa? Melanjutkan safarnya, sidulungo begitu . Tapi kalau burungnya apa? Terbangnya ke kiri, maka ini apa? Pertanda sial, gak jadi safar. Itu dulu asal muasal seperti ini, maka dinamakan apa? Tatoyur. Baik. Kemudian pada akhirnya kata tatoyur ini kemudian digunakan secara umum untuk sikap meyakini segala sesuatu yang dianggap bisa mendatangkan keberuntungan ataupun kesialan. Jadi bukan hanya burung saja, sekarang lebih apa? Istilah tatoyur sebenarnya itu lebih umum, bukan hanya karena burung saja, tapi apa? Angka, dan seterusnya, macam-macam, waktu dan seterusnya. Baik, kemudian selanjutnya praktek tatoyur ini ternyata sangat banyak di tanah air kita ini, padahal itu masuk kesyirikan, sebagaimana sudah kita sering sampaikan. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, at-tiyaratu syirkun, tiarah atau tatoyur itu apa? Kesyirikan, termasuk syirik, termasuk syirik. Tapi ternyata masih banyak prakteknya. Di sini akan kami sebutkan beberapa contoh diantaranya, yang mana ini diambil dari tesisnya Ustadz Abdul Zain Hafidhullah Ta'ala. Beliau ini adalah lulusan S2 Universitas Islam Madinah, Beliau bikin tesis. Dalam tesis tersebut beliau memberikan sebagian contoh praktek-praktek tatoyur yang ada di Indonesia, di negeri kita ini. Baik, yang pertama apa? Yang pertama yaitu menganggap sial angka 13 dan angka 4. Angka 13 dan angka 4. Ini mungkin sudah sering kita tahu, dan ini mitos ini apa? Sebenarnya berasal dari orang kafir, berasal dari orang kafir, yang mana mereka meyakini ada angka-angka tertentu, menganggap ini angka sial. Di antaranya apa? Angka 13 dan angka 4. Makanya kalau kita naik pesawat terbang, sering kita jumpai, itu nggak ada kursi nomor 13, nggak ada. Nanti jenengan cek aja,
Ini banyak ya pesawat di negeri kita ini. Ya. Padahal katanya ini zaman modern, Pak. Ya. Ternyata masih apa? Percaya dengan hal-hal yang seperti itu, nggak masuk akal. Ya. Secara syariat juga nggak ada dalilnya, secara ilmiah juga nggak ada hubungannya, gitu. Apa coba hubungannya angka 13 dengan sial itu hubungannya apa? Secara ilmiah nggak ada, gitu. Hubungannya apa? Nggak ada. Secara dalil syariat juga tidak ada. Ya. Tapi ternyata masih banyak yang percaya. Ya, padahal katanya sekarang banyak orang pintar. Ya. Baik. Begitu juga dengan misalnya di dunia sepak bola. Ya, ini juga sering ya banyak pemain yang tidak mau mengenakan nomor punggung 13. Ya, diamati aja ya. Ya, hampir tidak pernah kita temui ya. Ada angka 13, Pak. Ya. Karena menganggap angka sial. Begitu juga dengan gedung-gedung modern ya, perkantoran ya, mall ya, hotel, apartemen ya, yang megah-megah itu, Pak. Itu kalau jenengan naik lift itu enggak ada nomor lantai nomor 13 dan lantai 4 itu enggak ada. Ya. Termasuk di mana? Di Surabaya itu, di Pakuan itu ya. Itu saya pernah itu, Pak. Padahal itu modern gitu. Pas naik lift itu enggak ada, betul. 13 4 enggak ada. Ya. Dan itu mungkin tidak hanya di situ, banyak ya, Jakarta banyak seperti itu. Ya. Jadi setelah lantai 12 langsung lompat ke lantai 15, Pak. Ya. Dan lantai 4 diganti dengan apa? 3A begitu ya. Jadi nomor 2, 3A terus 5 gitu ya. 4-nya dilompati. Ya. Ini contoh yang pertama. Ini banyak sekali. Ya. Kemudian yang kedua, di antara contohnya menganggap sial bagi wanita hamil yang suaminya masuk dan keluar toilet dengan menggantungkan handuk di lehernya. Ini bapak-bapak, ya, hati-hati Pak, ini Pak. Nek mlebet napa? Kamar mandi, ya, kalau medal, anduke apa di cangklongke teng gulunya. Sebagian orang menganggap perkara ini apa? Bisa mendatangkan sial, yaitu apa? Nanti janin yang di perut wanita hamil, aslinya sedang hamil ini. Ya. Itu kalau suaminya mandi, anduke dicangklongke ngeten iki. Nanti apa? Janinnya di perut istrinya itu nanti bisa terikat tali pusarnya, Pak. Nggih. Napa? Bulet kalih tali pusar ya. Nggih. Ini percaya apa mboten ya tadi itu. Ini kalau kita berpikir ilmiah ya, coba apa hubungannya, Pak? Anduk kalian apa? Janin keseripet tali pusar kan ada hubungannya ya. Secara ilmiah ya enggak ada, secara dalil syar'i juga tidak ada. Ya, tapi faktanya masih banyak yang percaya. Ya, ini termasuk juga tatoyur, ya, menganggap sial karena sesuatu. Ya. Ini Nabi mengatakan atiyatu syirkun, itu termasuk kesyirikan. Ya. Kemudian contoh yang ketiga, meyakini bahwa jika seorang gadis perawan duduk di depan pintu, maka dia akan susah menikah. Ya. Ini juga ada ya. Ini keyakinan ini tersebar di Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Sumatera dan Papua. Ya. Nggak tahu juga boten apa boten itu gimana. Nggak tahu saya ya. Yang semoga di keluarga kita tidak ada ya. Jangan sampai ada seperti ini, Pak. Ini nggak ilmiah sama sekali ya keyakinan ini. Nggak ada hubungannya, Pak. Nggak ada hubungannya. Kemudian yang keempat, keyakinan terkait burung gagak. Nah, ini banyak ini ya. Ini banyak ini ya. Yaitu kalau apa? Kalau ada burung gagak, ya, terbang berputar-putar itu ya di langit ya. Ini pertanda apa? Akan ada yang meninggal. Ini sopo sampai mati ya. Ini kalau ditanya gitu gimana jawabannya, Pak? Saya mati sopo le? Yo jenengan Pak sampai mati. Pulang nggih meh mati, Pak. Semua kita akan mati, gitu. Gitu, Pak. Mboten nggih. Lah soalnya gagas gak ono. Gagas gak ono lono nggih. Dulu mungkin masih kita sering gitu ya. Dulu waktu kita kecil ya. Ini juga apa? Tatoyur. Tidak ada hubungannya antara burung gagak dengan apa? Kematian seseorang ya. Iki meh ono sing mati ya mesti ae, Pak. Kula jenengan iki mesti ya meh mati, Pak. Kita semua pasti akan mati. Nggih. Cuma kapan waktunya kita tidak tahu. Kemudian selanjutnya,
yaitu keyakinan terkait hujan gerimis saat matahari terik, ya, pas panas-panas menter-menter, lagi gerimis lah, ya. Istilahnya apa nih? Udan wewe, udan. Nah, fenomena ini, ya, ini diyakini, ya, ada sebagian orang meyakini pertanda bahwa ada setan-setan yang sedang melahirkan anaknya. Ya, setan lagi lahiran. Keyakinan ini ada pada sebagian masyarakat Jombang. Jadi ini tesis ya. Jadi tentu ini sesuatu ilmiah. Ya, beliau mengadakan penelitian. Ya, dan beliau ini dari Purbalingga, Jawa Tengah, Jawa Tengah juga ya. Beliau punya pondok pesantren Tunas Ilmu namanya. Sedangkan sebagian masyarakat asli Jakarta, ya, sebagian asli Jakarta meyakini bahwa hujan gerimis saat matahari terik ini menandakan bahwa ada orang yang meninggal dunia. Ini dikait-kaitkannya, padahal tidak ada hubungannya. Kemudian yang keenam, yaitu kelahiran anak di waktu maghrib. Ya, pas maghrib, ya, surup-surup lahiran. Ya. Ini sebagian orang di Wonogiri dan juga Pacitan ini meyakini bahwa jika anak lahir pada waktu maghrib, maka anak tersebut akan meninggal dengan kondisi yang mengenaskan. Kondisi yang mengenaskan, yaitu tewas dimakan singa, Pak. Nah, masalahnya kan sekarang nggak ada hutan, Pak. Singanya wis entek, gitu, Pak. Dimakan apa nanti, ya, kan begitu. Ya, itu dulu ya. Untuk menghindari keyakinan ini, maka mereka mengadakan acara ritual, ya, yaitu apa? Disebut ruatan, ya. Yaitu bagi setiap bayi yang lahir di waktu maghrib, agar bayi kelak terhindar dari keburukan, ya, maka selain melakukan ruatan, ini tali pusar bayi itu diambil, lalu dicampur dengan asam jawa, gula merah, pensil, sedotan, dan beberapa benda lainnya. Kemudian dikubur di samping rumah. Kemudian tali pusar yang dikubur tersebut harus dijaga selama 40 hari. Sangat Bang ya. Sangat Bang ya. Ini masih ada, ya nggak tahu, semoga sekarang udah nggak ada ya. Ini di Wonogiri dan Pacitan. Kemudian yang ketujuh, mencium tangan anak kecil, ya, mencium tangan anak kecil. Yaitu sebagian orang melarang dari mencium tangan anak kecil. Ya. Kenapa? Karena meyakini, ya, kalau anak kecil tangannya kita cium, Pak, ya, itu akan menjadikan anak itu nanti jadi tukang minta-minta jika dewasa, Pak. Tukang minta-minta. Ya. Makanya jika ingin mencium anak kecil, ya, tidak boleh mencium tangannya, ya. Tapi apa? Dianjurkan mencium pada anggota tubuh lainnya, seperti apa? Pipi, ya, kepala, ya. Pokoknya selain tangan, ya, selain tangan. Jenengan nanti nama boten nyium tangan putune, ya, putus wedi Bu, ya. Wah, kok nek gede dadi ngemes piye iki? Enggak ada hubungannya, Bu, tenang mawon ya. Dicium tangan tidak apa-apa, tidak ada masalah, tidak ada hubungannya. Ya, kita tidak boleh percaya seperti ini. Ini tahayul khurafat seperti ini, tatoyur namanya ya. Kemudian yang kedelapan, meninggal pada hari Sabtu, ya, meninggal pada hari Sabtu. Ini keyakinan sebagian penduduk Cirebon, ya, yang menganggap bahwa orang meninggal di hari Sabtu ini pertanda bahwa kematiannya juga akan mengenai orang lain, ya, bisa jadi kerabat atau tetangganya begitu. Ya, maka jawabannya mudah tadi. Ini matinya setupo, dulu kalau sek mati juga, ya mesti Pak. Jenengan nggih mati juga mengko Pak. Kalau nggih sami Pak. Cuma agak tahu kapan gitu. Jawabannya gampang Pak. Meh ono sing mati Mas, ya mesti Pak. Iya, meh ono sing mati sinten? Nggih kula jenengan iki Pak. Nggih, ini calon jenazah semua kita. Nah, ini suatu kepastian, tidak perlu dikaitkan dengan apa? Sesuatu yang tidak masuk akal seperti ini. Kemudian yang kesembilan, yaitu kesamaan tanggal lahir anak dengan tanggal lahir ayah atau ibunya. Jadi anak kita lahir tanggalnya kok sama persis dengan ayahnya atau ibunya. Sebagian orang meyakini hal tersebut sebagai pertanda pertikaian dan permusuhan yang kelak akan terjadi dalam keluarga tersebut. Nanti akan terjadi apa? Permasalahan, pertikaian, ribut, Pak. Nah, sehingga solusinya adalah anak tersebut harus disimpan atau dibuang di luar rumah
dan dibiarkan hingga ada orang lain yang mengambil anak tersebut untuk dirawat selama beberapa hari. Ben ditemu wong terus dirawat wong liya. Dan jika telah lewat beberapa hari, maka orang tua asli dari anak tersebut datang dan membeli anak tersebut. Ya, dituku, Pak. Ya, aneh nih. Hal tersebut dianggap dapat menghilangkan keburukan yang nanti akan timbul ditimbulkan anak tersebut. Ya. Nah, ini keyakinan itu seperti di beberapa daerah Jawa. Ini nggak tahu di Blora ada atau tidak ini. Pokoknya kalau kita tulis seperti ini aneh-aneh, Pak. Ya, sehingga ritualnya itu kadang aneh-aneh, nggak masuk akal, nggak nyambung, apa hubungannya begitu ya. Kayak tadi misalnya apa, tali pusar ya, ini dikubur, dicampur dikubur dengan apa? Ada pensil sedotan, ya ini hubungannya apa Pak coba? Pensil sedotan itu ya manfaatnya apa? Dikubur dengan ya, tambah tali pusar ya, tali pusar ini. Ini nggak ada hubungannya. Kemudian satu lagi yang ke-10, yaitu perawan memakan sayap awan, sayap ayam, ya, sayap ayam. Ya. Perawan memakan sayap ayam. Ya, jadi ini tesih perawan buat nasal apa? Dahar suwiwi. Dahar suwiwi ya. Sebagian penduduk Kota Semarang ya, ini berkeyakinan bahwa jika ada anak gadis perawan yang memakan bagian sayap ayam, maka suatu saat suami perempuan tersebut akan membawanya pergi dari tempat tinggal asalnya. Padahal kan yang tadi umum Pak ya. Gitu, kita punya anak perempuan ini nikah dengan suaminya kan ya, kan mesti istri itu ikut suaminya. Dan ini masih enggak mangan suami ini, tetap melu suaminya Pak. Enggak ada hubungannya. Ini katanya ada juga mengatakan, gue sering-sering mangan ceker le, gue ben pinter bal-balan ya. Ini hubungannya. Kalau dulu orang tua kita dulu apa? Melarang kita apa? Ojo mangan brutu le. Nggih. Padahal nggih diapusi, Pak. Soalnya brutu niku enak gitu. Ojo mangan brutu le, nggo bapak wae, soalnya brutu niku enak gitu. Enak. Ojo mangan brutu le, mangan ceker wae. Iya, ini enggak ada hubungannya ya. Ya, tapi yang penting apa? Brutunya bersih ya. Ya kalau masih ada kotorannya ada boleh ya, penyakit gitu. Kalau bersih tidak ada masalah brutunya. Wong niku enak ya. Baik, kemudian apa hukum tatayur? Ya, maka ini jelas, ini termasuk kesyirikan. Ya, sering kita sampaikan, Nabi bersabda apa? At-tiyaratu syirkun. Tiarah atau tatayur itu apa? Termasuk kesyirikan. Nabi sendiri yang mengatakan hal tersebut. Mengapa dikatakan sebagai syirik? Ya, karena tatayur ini bisa menafikan sikap tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketergantungan hati kita itu. Ya. Mestinya kalau kita mentauhidkan Allah, tawakal kita kan hanya kepada siapa? Allah kan ya, yang bisa mendatangkan maslahat, menyelamatkan ini hanya Allah Pak. Ya. Tapi kalau orang yang percaya dengan khurafat tadi itu, tahayul ya, tatayul tadi, dia tawakalnya kepada ya benda yang di tatayul tadi itu. Ya. Kalau dengan burung ya burung tadi itu, dia tawakalnya kepada burung. Kalau terbang ke kanan, ya berarti tanda baik, jadi safar. Kalau pergi ke kiri, nggak jadi pergi, karena apa? Pertanda tawakalnya ke burung dia, Pak. Mestinya kan apa? Sebagai Muslim yang ahli tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mestinya apa? Tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau safar ya safar saja. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Tawakal kepada Allah, bismillah sudah safar aja. Ya, tidak ada hubungan dengan apa? Burung. Ya. Ada lagi misalnya apa? Mau safar, piringnya pecah ciblok cepiar. Ya. Wah, ini pertanda apa Pak? Ya pertanda kowe iku kurang hati-hati Bu. Ya, ya piring kok ciblokno ya. Wah lu Pak, gas itu lunga Pak. Iki piringnya pecah iki. Ya ada hubungannya. Ini banyak seperti ini ya. Keciblokan cecek gitu. Napa mulai Pak? Ilate kecokot gitu. Sopo sing rasane iki. Napa, Mbak? Manuk renjang. Kuwadah niki pancing ngono iki. Keciblokan ceceke pertanda apa? Iya. Ya pertanda omahe akeh ceceke gitu. Oke, demikian semoga manfaat. Nah, walaupun nanti dalilnya banyak ya, dalilkan hadis nanti akan dijelaskan di pertemuan yang akan datang insyaallah.
Ya demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.